Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan adik-adik dari BEM maupun dari organisasi kemahasiswaan, saya lihat dari list ini ada 16 dari DPP GMNI, GMKI, kami, HMI MPO, BEMSI Kerakyatan, BEMSI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU se-Nusantara, DEMA PT KIN seluruh Indonesia, BEM PT MA Zona 3, PPGMH, BEM UPNPJ, BEM UI, PP Himapolindo, ke Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Sebelumnya, perkenankan saya memberikan sebuah penafian bahwa hadirnya kami hari ini, baik dari BEM ataupun OKP yang ada di Indonesia, itu adalah bentuk kecintaan kami atas berbagai kondisi bangsa hari ini. Sebetulnya tadi malam saya sempat mengambil momen refleksi sendiri karena saya sangat amat sedih melihat dinamika bangsa hari ini yang seakan-akan kok rasa-rasanya malah merugikan kita sebagai bagian daripada warga negaranya. Maka dari itu saya membuat satu catatan refleksi Indonesia hari ini
dengan satu tajuk, menyelamatkan demokrasi, menegakkan supremasi sipil. Kalau kita ingat beberapa waktu belakangan, terutama sepanjang bulan Agustus, terjadi krisis multidimensi yang mencakup aspek demokrasi, legislasi, sosial, ekonomi, hingga sektor keamanan. Kita bisa lihat aksi demonstrasi terjadi di berbagai titik. Dan kami pun dari golongan mahasiswa sempat turun ke jalanan, terutama ketika kami mendapatkan kabar bahwa seorang kawan kami yang mendapatkan represivitas daripada aparat penegak hukum. Kala itu, Afan Kurniawan menjadi korban meninggalnya dari aparat penegak hukum yang seakan-akan sengaja. Dan inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk berhadir di jalanan, pun juga hadirnya kami hari ini. Lambat laun muncul statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar dari berbagai aksi yang barangkali terprovokasi oleh sebagian oknum. Dan inilah yang kemudian menghambat kami, jujur saja menghambat kami untuk turun ke jalanan lagi. Karena kami khawatir bahwa gerakan kami hari ini justru ditunggangi oleh sebagian oknum ini. Tapi di sisi lain saya berefleksi, tidak bisa terus-terusan seperti itu. Maka kemudian di dalam forum ini, saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Di tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momentum milunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan di setiap pertemuan rapatnya. Saya pribadi sebagai generasi yang nantinya akan menerus perjuangan ini, saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045, narasi-narasi bahwa apa yang ada hari ini adalah untuk anak cucu kita, justru tidak akan tercapai ke depannya. Maka dari itu saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa kita perjuangkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin, mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian
itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Agus Setiawan, Ketua BEM UI ya. Dia ada dua hal. Pertama, tim investigasi terkait soal dugaan makar. Yang kedua, terkait dengan kondisi ekonomi dikaitkan dengan kondisi DPR. Masih ada dari ini, Bang? Langsung dulu aja, nanti baru tanggapin ya. Dari BEM lagi masih ada? Kalau ada silakan. Atau sama pernyataannya dari BEM mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan media dan yang terhormati, yang saya hormati, Bapak Dewan sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah mau menyediakan waktu untuk berdialog dengan kami bersama kita semua di tengah krisis dan permasalahan yang belakangan ini terjadi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya Jin Colin, perwakilan dari keluarga besar mahasiswa Trisakti. Rasanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelumnya sudah tersampaikan dengan begitu baik oleh rekan saya dari BEM UI. Mungkin beberapa poin tambahan yang ingin saya amanatkan kepada Bapak-Bapak Dewan selaku perwakilan kami sebagai mahasiswa dan rakyat Indonesia tentunya. Jauh beberapa bulan, mungkin beberapa minggu, sebelum kejadian Afan Kurniawan yang begitu menyayat hati kami, terjadi pula seorang anak kecil mati, meninggal dunia di tengah krisis ekonomi yang dialami keluarganya. Mungkin rekan-rekan semua tahu, rekan-rekan media pun pasti tahu bagaimana proses kematian itu bisa keluar cacing dari, alat kelaminnya, dari hidungnya, dan ditemukan 1 kilogram cacing di dalam tubuhnya. Berselang beberapa minggu kemudian, beberapa saat kemudian, Indonesia merdeka. Kami merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan apa hadiahnya? Kita mendapatkan kabar rekan-rekan bahwasannya dewan-dewan yang menjadi perwakilan dari kita semua, yang agaknya kita semua kadangkala, mungkin seringkali tidak merasa terwakilkan, namun dapat mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang begitu tinggi. Di tengah kemewahan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu semua rasakan, dan di tengah tekanan krisis yang masyarakat kecil di bawah alami. Pertama-tama menanggapi hal itu, saya menuntut untuk Bapak-Bapak Dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari. Melihat bagaimana indeks persentase korupsi Indonesia yang saat ini terakhir audit itu mendapatkan skor sebanyak 22. Yang mana dalam penilaian skor itu 0 artinya tingkat korupsi itu begitu parah, dan 100 artinya negara itu begitu bersih dari korupsi. Indonesia mendapatkan skor 22 di tengah standar internasional yaitu sebesar 43. Bahkan jika disandingkan dengan negara-negara tetangga, poin kita begitu buruk sekali, Pak. Oleh karena itu, saya menuntut Bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami, untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Indonesia sekiranya kehilangan sebanyak 588 triliun akibat korupsi dalam dekade terakhir. Berdasarkan data dari KPK tahun 2024, aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5%. Kalkulasi impact dana hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi. Kemudian daripada itu, juga menuntut Bapak-bapak sekalian
untuk dapat segera menuntaskan pelanggaran HAM berat, hentikan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa, jauhkan budaya represivitas terhadap hak-hak kita selaku mahasiswa dan masyarakat untuk bersuara. Saya berani bersaksi bahwasannya kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin Pak kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis. Betul tadi kata saudara dari BEM UI, bahwasannya beberapa hari belakangan ini mungkin banyak sekali propaganda dari beberapa oknum-oknum provokator untuk mencederai nilai-nilai perjuangan yang kami perjuangkan ini. Itu sangat menghambat kami dalam bergerak. Selanjutnya, tuntutan untuk belakangan ini marak di sosial media. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekiranya mungkin sudah tersebar lebih dari ratusan ribu. Pertama, untuk Presiden Republik Indonesia, merevisi kebijakan fiskal pro rakyat. Yang kedua, audit menyeluruh BUMN yang merugi. Yang ketiga, moratorium kenaikan tarif listrik, air, dan BBM. Lalu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pelindungan data pribadi, dan audit kinerja integritas seluruh anggota DPR. Berkaitan juga dengan hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jika kita bandingkan remunerasi anggota parlemen dari negara-negara tetangga dan Indonesia take home pay yang bapak-bapak sekalian dapatkan kurang lebih berkisar sebanyak 8.000 US dollar. Jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum rakyat, itu rasionya 40/1, Pak. Dan berdasarkan produktivitas legislasi, hanya ada 12 undang-undang yang tercipta dalam setahun. Jika kita komparasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan, Malaysia rasionya hanya 8/1, Thailand 6/1, Singapura 12/1, Korea Selatan 4/1. Bagaimana bisa negara berkembang yang rakyatnya begitu menderita ini, gaji DPR-nya 40/1 rasionya? Saya rasa itu benar-benar harus digarisbawahi dan harus ditinjau ulang, Pak. Yang selanjutnya, berdasarkan latar belakang saya di sektor transportasi dan logistik, saya menuntut untuk modernisasi logistik. Sebanyak 828 terminal logistik modern, yaitu 1 miliar per unit, sistem tracking digital untuk 100.000 truk nasional, cold storage network di 414 kabupaten atau kota, dan berikan subsidi transportasi publik, subsidi tarif 50% untuk 166 juta perjalanan per tahun, mengingat Indonesia dengan kapasitas penduduk yang begitu besar. Gratis transportasi untuk 8,28 juta keluarga miskin per tahun, dan program Kartu Jakartawan Nasional untuk 41,4 juta pengguna. Mungkin sekiranya itu tuntutan yang ingin saya ajukan. Bahkan saya memohon untuk bapak-bapak sekalian selaku perwakilan saya dan teman-teman semua untuk dapat memperjuangkan hal tersebut. Karena ini berkaitan juga dengan integritas kita, Pak. Integritas bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang kami pilih sendiri dengan tangan kami ini. Indonesia 2045 mempunyai cita-cita Indonesia emas. Hal itu didasarkan oleh bonus demografi yang nantinya kita dapatkan di tahun tersebut. Saya harap kita semua dan bapak-bapak semua yang memiliki peran begitu krusial untuk membina generasi muda ini tidak menyia-nyiakan bonus demografi yang akan datang itu, Pak.
Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih dari BM Trisakti. Dari OKP dulu ya kita ini. Dari GMNI, HMI ada. Silakan GMNI dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Saya mohon izin untuk teriakkan petikan semangat perjuangan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka. Yang kami hormati buruh, tani, nelayan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, seluruh rakyat Indonesia, mahasiswa, para cendekiawan, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian. DPP GMNI telah melakukan konsolidasi yang sangat intens dengan berbagai macam elemen, termasuk pada mahasiswa, buruh, dan kami kemarin sudah menyatakan sikap bahwa GMNI melebur bersama rakyat, bersama masyarakat. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Bapak-Bapak Dewan sekalian, kami ingin memanfaatkan hal tersebut. Kami ingin menyampaikan berbagai macam rangkuman, aspirasi yang kami dapat di lapangan setelah berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, cerdik-cendikia, dan juga pada masyarakat. Pancatura atau 5 tuntutan rakyat. Kami membawa tajuk DPP GMNI berkomitmen menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Poin yang pertama adalah menolak kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil dan bertanggung jawab secara hukum terhadap korban yang berjatuhan. Kita semua tahu kawan-kawan, almarhum Afan mungkin menjadi salah satu pemicu, pemantik dari gerakan-gerakan yang berkelanjutan ini. Tetapi kita juga tidak boleh lupakan beberapa kawan kita, korban-korban yang sudah berjatuhan dan berguguran selayaknya pahlawan demokrasi di Indonesia. Tentu kita harus berikan apresiasi, perhatian, dan juga kita dorong pada Bapak-Bapak sekalian bahwa proses hukum harus berjalan secara terang benderang, transparan, berintegritas, dan sesuai dengan prosedur. Yang berikutnya, bentuk tim investigasi aksi makar dengan independen dan transparan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan konferensi pers Presiden pada 31 Agustus 2025. Bapak-Bapak sekalian, tanggal 25 Agustus, terus terang saya hadir dalam proses demonstrasi yang terjadi. Namun, kami DPP GMNI tidak turut serta memobilisasi, tidak turut serta berkonsolidasi, dan lain sebagainya. Tapi kami hadir di tengah-tengah rakyat, mengamati apa yang terjadi. Tentu, kawan-kawan sekalian, yang saya amati adalah terdapat perbedaan corak demonstrasi yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, dan elemen-elemen lain. Corak demonstrasi yang biasa kita lakukan adalah dengan atribut, dengan adanya mobil komando, dengan adanya koordinator, dengan adanya jas alma mater, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi pada 25 Agustus kemarin, berlanjut pada 28 Agustus kemarin, banyak aksi-aksi demonstran yang tanpa menggunakan atribut, yang tidak dapat terdeteksi siapa-siapanya. Maka pidato Bapak Presiden yang menyatakan bahwa terdapat potensi makar, hal ini tentu meyakinkan saya dan mungkin kawan-kawan bahwa ada gerakan-gerakan ke sana. Maka dari itu, Bapak-Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, aksi ini sudah kita lewati bersama dan juga memakan korban, menciptakan kerusuhan. Tentu kami mahasiswa mendorong agar DPR menindaklanjuti secara serius aksi makar ini. Apalagi Bapak Presiden sudah menyebutkannya dalam konferensi pers.
Yang ketiga, mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial politik yang terjadi. Kawan-kawan sekalian, kita semua telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi ini memiliki 3 lembaga penting, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana lembaga legislatif adalah sebagai corong lembaga yang dapat meneruskan aspirasi masyarakat. Kami terus terang Bapak-Bapak Dewan menunggu kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat di tengah-tengah gejolak yang terjadi. Mengapa? Karena agar masyarakat, mahasiswa tidak terbenturkan oleh aparat, agar ruang-ruang diskursus, dialog, dan lain sebagainya bisa kita kemas, bisa kita dialogkan tanpa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Mahasiswa telah aktif. Kami mengharapkan bahwa DPR juga dapat mengaktifasi diri, mengambil peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat, sehingga ke depan apabila ada gejolak-gejolak yang demikian, maka korban-korban bisa minimalisir kejatuhannya. Tidak ada bentrok antara mahasiswa, aparat, mungkin apalagi dengan TNI. Ini yang perlu kita hindari. Sehingga di negara demokrasi ini, supremasi sipil dapat terus terjaga. Yang keempat, mendorong DPR mendengar aspirasi rakyat terkait pembahasan RUU dan kebijakan prioritas. Bapak-bapak sekalian, mohon izin, sejak 5 tahun yang lalu saya turut serta berdemonstrasi bersama dengan mahasiswa. Tuntutan saya tahun 2019 saat itu adalah tolak RUU revisi Undang-Undang KPK. Sampai sekarang tuntutan-tuntutan itu tidak pernah ada yang goal, tidak pernah digubris. Tidak hanya RUU tersebut atau undang-undang tersebut, ada undang-undang seperti perampasan aset, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat, RUU TNI Polri, RUU KUHP, dan RUU lainnya yang setidaknya 5 tahun kebelakang ini kami mahasiswa konsisten untuk serukan, namun mungkin sangat sedikit yang goal. Tentu ini menjadi catatan bahwa DPR hari ini kami harapkan dapat menindaklanjuti rancangan undang-undang tersebut yang belum selesai tersebut, yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut. Karena yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa? Karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi. Jadi kami mohon hal tersebut dapat menjadi perhatian Bapak-bapak sekalian. Selain itu, DPR harus mendorong dan pastikan agar dapat dorong pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dan cepat. Misalnya, pastikan tidak ada kenaikan pajak yang membebankan rakyat. Karena demonstrasi hari ini tentu tidak dapat dipungkiri menjadi akumulasi dari gerakan-gerakan di kota kabupaten yang lain. Negara dapat meningkatkan pendapatan negara melalui hal lain, tidak hanya melalui pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi kinerja BUMN, tegas terhadap koruptor melalui undang-undang perampasan aset, dan lain sebagainya. Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara kepada masyarakat. Ini yang perlu dicatat dan perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah perhatikan kesejahteraan beberapa elemen masyarakat yang mengambil peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah kesejahteraan guru, veteran, dan profesi lainnya. Mungkin ketika kita bertanya, kenapa kawan-kawan STM ini, kenapa kawan-kawan anak-anak SMA ini turut beserta demo dan lain sebagainya, bisa jadi mereka khawatir. Mereka prihatin terhadap kesejahteraan guru-guru yang mengajarnya. Banyak aspek yang sebenarnya bisa meredam situasi ini, Bapak-bapak sekalian, tetapi kebijakan-kebijakan itu tidak diambil, belum diambil, atau telat diambil. Maka harapannya setelah ini, Bapak-bapak sekalian dapat mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis tersebut yang berdampak pada masyarakat. Terakhir, dari Pancatura, yaitu adalah mendorong pemerintah mengambil kebijakan strategis peningkatan perekonomian rakyat secara cepat dan tepat.
Menurut data BPS, Bapak-Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, ada 3,6 juta pemuda di Indonesia yang saat ini statusnya menganggur, not in employment, education, or training, tidak dalam masa pendidikan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak dalam proses pelatihan apapun. Pemuda memiliki banyak kawan, ratusan mungkin ribuan di sana, yang memiliki masalah-masalah sosial seperti terjerat pinjol, seperti ketika melamar pekerjaan selama 1 tahun, 2 tahun, mereka masih menganggur, tidak memiliki kerjaan yang formal, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak mampu pemuda-pemuda ini untuk mengangkat harkat martabat, derajat keluarga dan dunia sendiri. Sehingga apa? Ketika ada pancingan-pancingan, ketika ada provokasi, pemuda-pemuda yang seperti ini adalah pemuda-pemuda yang menjadi target, yang mudah dibakar emosinya, yang dapat didorong untuk menciptakan sebuah kerusuhan dan lain sebagainya. Maka ini adalah pengamatan gejala sosial ekonomi yang terjadi, sehingga menurut hemat kami ini yang menjadi faktor-faktor penting adanya kerusuhan-kerusuhan yang telah terjadi, Bapak-Bapak sekalian. Sehingga kami meyakini bahwa ketika Pancatura ini bisa menjadi salah satu tuntutan yang bisa diperhatikan dan digolkan oleh DPR dan pemerintah, insya Allah saya yakin Indonesia 2045 akan menjadi emas, bukan Indonesia cemas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dengan hormat, Bapak-Bapak sekalian, banyak sekali tuntutan yang kami ajukan. Mohon agar tidak satupun tuntutan dari kami mahasiswa ini ada yang tertinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Terima kasih dari kawan GMNI. Berikutnya dari mana? GMKI, silakan. GMKI baru HMI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada pimpinan DPR RI yang kami hormati. Terima kasih atas ruang dan waktu yang diberikan sehingga kami mahasiswa GMKI dan teman-teman semua di sini bisa menyampaikan apa yang menjadi isu kerakyatan secara demokratis dan terbuka. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi landasan berpikir GMKI, saya sapa semua kawan-kawan di sini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bisa menyikapin respon situasi kebangsaan hari ini, PP GMKI menyuarakan supremasi sipil, pilar memperkuat negara demokrasi. Kawan-kawan yang sekalian, dalam beberapa waktu ini kita melihat bahwa banyak situasi-situasi yang mana terjadi, ada masyarakat, mahasiswa, buruh semua menyampaikan apa yang menjadi isu kerakyatan. Bagaimana diawali akar dari kerusuhan Agustus 2025 berawal dari keputusan kontroversial DPR RI yang menyetujui tunjangan perumahan fantastis bagi anggotanya di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang terjepit oleh inflasi, pengangguran, dan pemangkasan subsidi. Hal ini memicu kemarahan publik, rakyat marah, terutama generasi muda dan pekerja informal. Ketidakpuasan tersebut semakin memuncak ketika ada representasi oleh aparat polisian yang menyebabkan korban meninggalnya Apan Kurniawan, seorang pengemudi Gojek online berusia 21 tahun. Namun di sisi lain, kami GMKI melihat bahwa kondisi ini ditumpangi ada sebuah gerakan-gerakan yang melakukan demonstrasi secara anarkis, melakukan penjarahan, mengganggu ketertiban umum dan keamanan, dan ini pasti merugikan rakyat itu juga. Kami yang rencananya mau menyampaikan isu kerakyatan yang dikaji oleh GMKI, Civitas GMKI secara nasional, dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak ikut ke jalan. Terima kasih kepada pimpinan DPR. Hari ini kami diberikan ruang bagaimana kami menyuarakan isu kerakyatan
bagaimana kami menyuarakan apa yang menjadi pikiran-pikiran kami dari mahasiswa GMKI kepada pimpinan GMKI. Dan izinkan saya menyampaikan 6 sikap dari PP GMKI yang merupakan hasil dari kajian, hasil dari perenungan dan refleksi seluruh sivitas GMKI. Yang pertama adalah meminta Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk menegakkan supremasi sipil di Indonesia sebagai bentuk menjaga dan menghormati kedaulatan rakyat. Yang kedua, mendorong DPR agar membentuk tim investigasi secara transparan untuk mengungkap aktor utama dari kerusuhan, tindakan anarkis, dan rencana tindakan makar pada aksi demo. Meminta kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan tunjangan fantastis DPR dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Masyarakat Adat, serta Undang-Undang Daerah Kepulauan. Yang keempat, meminta kepada pemerintah agar tidak menaikkan pajak untuk rakyat. Yang poin kelima, sebelum terjadi aksi-aksi yang membuat situasi bergejolak, dan jauh sebelumnya 2 minggu, kami dari umat Kristen mengalami tindakan-tindakan pelarangan ibadah, persekusi, dan intimidasi di berbagai wilayah. Sehingga kami memiliki kajian bahwa ada sebuah aturan PBM 9 dan 8 2006 yang menjadi celah bagi beberapa kelompok untuk melakukan pelarangan ibadah. Tidak hanya di situ. Kami warga gereja dipersekusi, kami warga gereja diintimidasi, dan di situ juga ada pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kepada Bapak pimpinan DPR semua, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo untuk mengkaji dan merumuskan kembali draft peraturan Presiden yang tertunda terkait kebebasan umat beragama dan berkeyakinan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi keagamaan. Yang keenam, sebagai warga Indonesia yang baik, taat hukum, kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan membenturkan rakyat, mengganggu ketertiban umum, dan merusak stabilitas nasional. Itu saja yang saya sampaikan kepada pimpinan DPR. Terima kasih. Terima kasih dari GMKI. Silakan dari HMI. Berikutnya belakang. Nanti kita. Sini ya, ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada pimpinan DPR, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Bapak Cucun, dan Bapak Saad sudah menerima kami. Kami dari PB HMI MPO pertama-tama hendak menyampaikan hasil observasi kami di lapangan terhadap eskalasi massa yang ada. Yang pertama, kami menyadari betul bahwasanya eskalasi massa yang ada terdapat padanya unsur desain. Sehingga kami melihat juga pada eskalasi massa atau instrumen massa aksi yang ada, kami melakukan survei bahwasanya massa aksi yang hadir hari ini di berbagai daerah memiliki IPM atau indeks pembangunan manusia rata-rata 6,0 sampai 7,0 atau bisa dibilang cukup rendah secara kognitif. Sehingga terdapat sikap mereka yang berbeda dalam melakukan massa aksi seperti itu. Setelah itu kami juga melihat bahwa terdapat kondisi di mana keresahan naik menjadi emosi. Diawali atau dipicu dari kejadian almarhum Afan. Dan kembali kepada poin sebelumnya, ketika IPM atau indeks pembangunan manusia rata-rata massa aksi yang cukup rendah hari ini, sehingga mendefinisikan emosinya menjadi sebuah hal-hal yang cukup anarki seperti itu. Dan untuk hal tersebut, PB HMI MPO mengambil beberapa sikap. Yang pertama, meminta kepada pimpinan DPR dan segenap elemen masyarakat untuk menegakkan bersama supremasi sipil. Yang kedua adalah
agar pimpinan DPR segera membentuk tim investigasi terhadap kondisi berbangsa dan bernegara yang sifatnya independen dan melibatkan segenap elemen masyarakat. Setelah itu, kami juga meminta pimpinan DPR untuk segera mereformasi DPR secara institusional dan juga secara norma. Setelah itu, kami juga meminta pimpinan DPR untuk segera mereformasi Polri sebagai bentuk komitmen supremasi sipil. Kami juga meminta pimpinan DPR untuk menghapus pajak bagi masyarakat miskin, karena tidak bisa dipungkiri eskalasi massa yang terjadi hari ini dipicu dari klaster tersebut. Dan yang terakhir, kami meminta pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai pengejuantahan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam penuntasan masalah korupsi. Mungkin itu dari PBHIMI MPO. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih dari PBHIMI MPO. Yang belakang dulu, habis itu HMI. Silakan. Dari mana yang Mbak? Kami ya, silakan. Dari kami, terus dari HMI Dipo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada pimpinan DPR, kemudian pada kawan-kawan mahasiswa dan OKP dari BEM maupun OKP yang sempat hadir. Mohon izin sebelumnya kami dari Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PP kami, ya saya kira kita harus menegaskan komitmen kita bahwa hari ini kita hadir di sini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air kita. Ada banyak macam cara untuk kita menyampaikan aspirasi, namun karena kita melihat situasi kebangsaan kita hari ini yang sedang tidak kondusif, dan kita memilih jalan berdialog dan beraudiensi seperti hari ini, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa merumuskan kira-kira rekomendasi kebijakan terbaik yang bisa dapat diambil oleh pemerintah kita melalui badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, saya kira secara garis besar hampir sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan baik dari BEM maupun dari teman-teman OKP yang sudah mendahului. Secara garis besar dari kami sendiri, kita membawa tajuk menyoal Indonesia. Ya, kira-kira dengan 4 poin tuntutan yang sekiranya nanti bisa dikanalisasi, dan izin pimpinan DPR untuk nanti kami memberikan kajian akademik. Tapi saya untuk membacakan terlebih dahulu. Jadi menyoal Indonesia kita bagi ke dalam 4 klaster. Yang pertama, kami menyoal kepada pemerintah dan aparat keamanan. Kita sama-sama bersepakat bahwa niat kita melakukan demonstrasi pasti baik. Menyampaikan aspirasi, menyampaikan persoalan bangsa dan negara, meskipun di dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sekali lagi, kami pertegas niat mahasiswa, teman-teman BEM maupun OKP adalah untuk perbaikan bangsa. Dan dalam momentum Agustus ini, saya kira ini merupakan sebuah error daripada situasi kebangsaan kita dan perlu kanalisasi yang terbaik. Sehingga tadi, pertama kami ingin menyoal kepada pemerintah dan aparat keamanan, menuntut agar pemerintah segera melakukan penyelidikan secara tuntas terhadap kematian warga sipil, termasuk Afan Kurniawan, serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh rakyat. Kemudian, kami juga meminta untuk segera dilakukan reformasi sektor keamanan secara menyeluruh, dengan fokus pada peningkatan profesionalitas aparat keamanan, serta mengusut tuntas kelompok-kelompok atau individu yang melakukan tindakan anarkisme, memanfaatkan aksi unjuk rasa untuk tujuan-tujuan tertentu yang merusak ketertiban umum. Mungkin secara praktis, seperti dikatakan oleh kawan-kawan tadi, bisa membentuk tim investigasi independen, kemudian juga dibuka secara transparan kepada publik dalam proses maupun hasil daripada
tim investigasi tersebut. Kemudian kedua, kami menyoal DPR dan partai politik. Saya kira salah satu trigger daripada kekecewaan masyarakat dan menyulut aksi di bulan Agustus ini adalah respon daripada DPR dan partai politik. Sehingga kami mendesak kepada DPR untuk segera menghentikan pembahasan mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR, melakukan transparansi penuh terhadap seluruh anggaran, fasilitas, dan penggunaan dana yang berkaitan dengan kegiatan legislatif. Kemudian kami juga meminta kepada DPR untuk memecat anggota DPR yang terbukti melakukan tindakan provokatif atau penyalahgunaan mandat yang diberikan oleh rakyat, serta memberikan sanksi tegas kepada kader partai yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan integritas, seperti yang terjadi pada beberapa kasus di masa lalu, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Jadi saya kira DPR kita masih kita percaya, DPR kita masih hasil daripada proses demokrasi yang sah. Adapun kepercayaan yang semakin menurun ini karena tindakan satu dua oknum di dalamnya. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut, kami minta kepada pimpinan DPR, khususnya pimpinan partai politik, untuk melakukan evaluasi secara total. Kemudian menyoal reformasi dan legislasi pro rakyat. Menuntut DPR agar segera mengesahkan beberapa RUU yang berpihak kepada kepentingan rakyat, seperti yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi, mulai daripada RUU perampasan aset, kemudian perlindungan pekerja rumah tangga, untuk peningkatan perlindungan hak buruh domestik, dan RUU masyarakat adat. Kemudian kami juga mendesak untuk menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam beberapa revisi Undang-Undang Agraria, kemudian KUHP, RUU Polri, dan RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak-hak sipil lainnya. Kemudian kami juga menyinggung ekonomi dan kesejahteraan, menyoal ekonomi dan kesejahteraan Indonesia hari ini. Kami meminta kepada pemerintah dan DPR khususnya untuk segera mencabut kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan merelokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk kepentingan yang lebih produktif, pro rakyat, serta penguatan sektor kesehatan, pendidikan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk peningkatan kesejahteraan guru yang tadi disampaikan oleh Tum Prima, Tum KMNI juga menyampaikan. Kita melihat bagaimana kondisi tenaga pendidik kita hari ini, kemudian kondisi buruh kita, kemudian pekerja informal yang sampai hari ini belum mendapatkan kepastian seperti jaringan pengamanan sosial dan sebagainya. Saya kira ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Kemudian kami juga menyoal perihal untuk segera mendesak pemerintah menerapkan sistem perpajakan yang progresif, yang lebih adil, di mana individu atau kelompok orang-orang yang kaya atau kelompok-kelompok kaya membayar pajak yang lebih besar. Sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah tidak dibebani dengan pajak-pajak yang tidak proporsional untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif. Kami kira demikian, mohon izin, dan sekiranya nanti ada proses lanjutan agar kami juga dapat mengawal bagaimana rekomendasi kebijakan ini untuk segera bisa diimplikasikan atau diaplikasikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami untuk menyerahkan. Terima kasih dari PP kami. Berikutnya silakan dari HMI. Habis itu dari BEM PN ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Kurniawan, Ketua Umum PBHMI. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang ada di sini dan juga bapak-bapak wakil rakyat yang ada di depan kita. Pada kesempatan kali ini, PBHMI akan memberikan aspirasi dan koreksi
sebagai sumbangan energi kita kepada bapak-bapak pemimpin negara bahwa masih banyak generasi-generasi muda yang peduli terhadap bangsanya. Momentum sosial yang terjadi belakangan ini direfleksikan mendalam oleh PBHMI. Jadi, kami melihat ini adalah momentum yang tepat untuk kita serius membenahi institusi-institusi publik yang ada di negara ini. Tidak seriusan kita dalam membenahi institusi-institusi publik itu seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Dalam sejarah bangsa ini, banyak sekali nama-nama yang tertulis menjadi korban-korban reformasi-reformasi politik. Berapa banyak kita sebagai bangsa melakukan reformasi politik. Tapi ternyata ini semua tidak berbanding lurus, malah justru berbanding terbalik dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang kita sebagai negara dan sebagai bangsa tuju bersama. Oleh karena itu, momentum ini MI meminta sekali kepada pemimpin-pemimpin negeri, khususnya bapak-bapak anggota legislatif, untuk serius melakukan inklusivitas, melakukan pembenahan institusi publik yang lebih dekat dengan rakyat dan mendistribusikan hak. Karena dalam negara demokrasi, institusi publik yang maju dan inklusif adalah satu-satunya, saya ulangi lagi, adalah satu-satunya penopang dalam demokrasi yang sehat. Tidak ada cara lain, kecuali kita mau memilih jalan yang lain selain demokrasi. Karena itu, PBHMI membuat suatu refleksi yang kemudian kita temakan dengan nama Koreksi Indonesia. Koreksi Indonesia ini adalah muncul dari keresahan kita, PBHMI khususnya sebagai generasi muda, tentang masa depan bangsanya. Tentang bom-bom, tentang bahan bakar sosial yang bisa meledak kapanpun karena adanya kesenjangan-kesenjangan institusi itu. Oleh karena itu, dalam Koreksi Indonesia ini, PBHMI merangkumnya menjadi 7 tuntutan yang kita sebut dengan sabta suara. Tuntutan yang pertama, PBHMI meminta adanya reformasi partai politik. Partai politik yang alih-alih menjadi kanal ideologi untuk melakukan kerja-kerja kesejahteraan, belakangan ini malah menjadi kanal pragmatisme elektoral. Oleh karena itu, PBHMI concern dan PBHMI memandatkan bahwa reformasi politik ini perlu. Karena apa? Karena partai politik adalah tulang punggung di demokrasi. Tulang punggung untuk masuknya semua kebijakan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, benahi seluruh institusi publik secara serius. Hanya kita merefleksikan dan membenahi semua institusi publik kita secara serius. Institusi publik di bidang demokrasi, institusi publik di bidang ekonomi, institusi publik di bidang penegakan hukum. Saatnya kita benahi secara serius.
untuk menuntut kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, pecat wakil rakyat yang toksik untuk masyarakat. Keempat, efisienkan anggaran untuk pejabat dan perbaiki layanan kepada rakyat. Yang kelima, sahkan secepatnya RUU Pro Rakyat. Keenam, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana lebih dari 60% masyarakat Indonesia adalah sektor informal yang saat ini tidak jelas statusnya, tidak jelas benefitnya, tidak jelas insentifnya. 60% warga ini harus kita lindungi bersama. Dan yang terakhir, yang nomor 7, itu reformasi perpajakan yang lebih adil. Mana perpajakan harus adil. Jangan seperti yang dikomunikasikan di media-media. Kalangan-kalangan atas mendapatkan amnesti, kalangan-kalangan bawah mendapatkan kenaikan pajak. Dan ketika rakyat marah, maka disebut ada provokator. Tidak, ini adalah mewakili aspirasi rakyat. Dan selain menjawab intelektual PBHMI melalui Koreksi Indonesia, PBHMI juga menyampaikan tanggung jawab moral bahwa kita sudahi, cukup, jangan ada afan-afan yang lain. Oleh karena itu, untuk komitmen itu, komitmen supremasi sipil, kita mengusulkan pada tanggal 28 Agustus menjadi Hari Supremasi Sipil di Indonesia. Untuk menstop, jangan ada lagi darah-darah yang jatuh dari penyampaian aspirasi-aspirasi publik. Darah rakyat Indonesia sangat berharga. Tak boleh lagi ada darah-darah yang jatuh. Dan terakhir, untuk menunjukkan keseriusan PBHMI melakukan reformasi partai politik, PBHMI akan menyerahkan surat aduan masyarakat kepada MKD untuk memecat anggota-anggota DPR yang tidak mewakili aspirasi rakyat dan memberikan surat somasi kepada seluruh parpol di DPR RI untuk segera melakukan pembenahan secara bersama-sama masyarakat. Silahkan. PBHMI silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Bagas, Ketua Umum PBHMI, Dipo. Berikutnya, kami persilahkan dari UPN. Yang tadi nyampaikan, kalau ada yang mau diserahkan, nanti bahan yang sudah menyampaikan dulu, nanti serahkan. Buat bahan kami ya. Bapak Dewan, izin rekan media, izin teman-teman mahasiswa dan OKPC Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kawan-kawan, kawan-kawan dari Kota Jakarta dan dalam aliansi Negara, kampus dan Kota Jakarta kampus Pilihan Negara. Pada sini, aspirasi masyarakat
secara kumulatif terakumulasikan dalam bentuk kajian politik dan hukum pemerintah Jakarta. Inilah negara yang akan dibuat. Dalam permasalahan pertama, kami dalam hal dan aktivitas aparat. Kami dan kawan-kawan dari kawan-kawan dari BEM sudah mengatakan penerapan jangan aparat semangat untuk kita berjalan. Untuk bisa melihat bahwasanya aparat kepolisian, aparat keamanan yang bertugas untuk menangani masa aksi itu represif untuk bisa menangani masa aksi. Negara yang demokratis itu harus tunduk pada prinsip rule of law, di mana aparat penegak hukum tidak boleh tidak semena-mena. Masa aksi seluruh rakyat Indonesia yang berjalan, rakyat Indonesia memiliki konstitusi untuk bebas dari tindakan represif, bebas dari perlakuan diskriminatif. Artinya adalah ketika institusi kepolisian negara Indonesia secara cacat implementasi dalam melakukan transaksi dan kemudian melanggar konstitusi, kualitas dan representasitas aparat dalam melakukan transaksi secara tidak langsung legitimasi bahwasanya dilakukan oleh kepolisian misalnya demokrasi telah merosot tanpa menciptai gerakan rakyat. Ya, dengan jika represivitas aparat biarkan, maka terjadi integritas yang bertentangan dengan basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials. Artinya, represivitas aparat apabila kita biarkan, kalau aparat ketika menyerap masa aksi, apa kita buat? Apabila kita biarkan, sama saja kita melegitimasi bersama aparat kepolisian untuk menangkap saksi itu sah secara legitimitas. Kita akan itu. Untuk analisa kami, Pak. Menurut kami itu yang pertama. Kami khusus pansus hak asasi manusia untuk mengawasi kasus tewasnya Afan Kurniawan dan korban represivitas lainnya di seluruh Indonesia. Pak Bapak Dewan untuk bisa berkomunikasi dengan Presiden, untuk bisa mendesak Bapak Presiden untuk bisa membentuk tim investigasi. Presiden sudah mengatakan bahwa tidak ada obligasi makar. Hal ini telah ada psikologis masa aksi gerakan rakyat Indonesia. Kita berharap misalnya perlu ada yang ada jawaban apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan indikasi makar tersebut. Kami tak Bapak Dewan untuk bisa melakukan Bapak Presiden bisa untuk membuat investigasi independen, melibatkan masyarakat sipil, melibatkan Komnas HAM, melibatkan LPSK, dan seluruh organisasi masyarakat sipil lainnya secara independen untuk bisa menyusuri indikasi makar ataupun gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan kelompok itu. Kedua, kami menggerak permasalahan reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil. Normalisasi keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil melalui revisi legislasi mengancam prinsip supremasi sipil. Sama militer, profesionalisme militer, terjamin jika militer dibatasi pada urusan pertahanan, bukan politik sipil. Dan kami juga melihat konstitusi negara Indonesia menegaskan supremasi sipil dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai alat negara. Dan akhir, kami melihat rancangan revisi Undang-Undang Polri dan regional penyiaran memperluas kewenangan tanpa kontrol risiko memunculkan state authoritarianism. Artinya apabila revisi Undang-Undang Polri dan regional penyiaran tanpa kontrol dan tanpa ada substansialnya akan menjadikan bangsa Indonesia ada kekuatan kita. Kita untuk bisa mengakomodir apa yang diaspirasikan. Dan kami itu yang pertama DPR menolak pasal-pasal dalam RUU Polri, RUHAP, RUU Penjara yang memperluas kewenangan aparat di luar fungsi konstitusional. Kedua, pemerintah melaksanakan security sector reform dengan pilihan oversight DPR, pembatasan peran militer dan hukum batas aparat. Ketiga,
Presiden menegaskan komitmen politik sipil dengan memastikan pengembangan politik dan politik dalam jabatan sipil. Mungkin kawan-kawan kita boleh tambahkan. Ya, izin Pak. Perkenalkan nama saya Raul, saya dari keluarga Masyarakat Peran Jakarta. Bahwa kami juga melihat bagaimana krisis legislatif dan juga krisis kepercayaan publik terhadap DPR, Pak. Bahwa kami melihat sebagai yang diwakilkan, bahwa kami nggak bisa atau mempercayakan bagaimana suara-suara kita akhirnya didengar. Kami melihat bahwa DPR larut Pak dalam kepercayaan. Bahkan membahas kenaikan tunjangan tenaga kerja. Hal ini tertunduk kepercayaan publik terhadap DPR, Pak. Bagaimana DPR harus bisa menghentikan wacana kenaikan tunjangan dan buka audit atas seluruh fasilitas dan penggunaan APBN. Lalu selanjutnya, kesejahteraan sosial ekonomi dan kebijakan yang pro rakyat, Pak. Kebijakan pemerintah lebih pro elit, mengabaikan kelompok produktif seperti pekerja formal. Bahwa kami minta di sini, bagaimana kami yang diwakilkan itu merasa bahwa suara kami akan didengar, Pak. Juga bagaimana RUU yang progresif seperti RUU perampasan aset, RUU perlindungan PRT, RUU masyarakat adat terhambat, sementara regulasi bermasalah, RUU Polri, RUU anggaran justru dipercepat. Bahwa kami juga meminta bagaimana dalam pembentukan undang-undang ini kita seluas-luasnya partisipasi publik, Pak. Banyak cendekiawan yang hadir di Indonesia, banyak di situ unsur politik yang bisa menghasilkan suatu kebijakan yang dalam pro rakyat, Pak. Lalu ada proyek strategis nasional yang merampas masyarakat, Pak. Bahwa bagaimana banyak pengajian dan akhirnya menjadi konflik agraria, Pak. Dan saya harap itu bisa dikaji ulang, Pak. Bagaimana banyak masalah-masalah mana yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, saya harap ini bisa kita semua bagaimana kita bisa mereformasi partai politik kita. Karena yang saya lihat dan saya cermati dan menjadi kajian bersama dan teman-teman saya, bagaimana pos politik ataupun harga ataupun kepentingan ataupun pemilih pada hari ini itu sangat mahal. Bahwa ketika dia terpilih, dia harus mengembalikan dana ini, lalu dia membuat kebijakan sewenang-wenang. Maka dari itu, partai politik yang bertanggung jawab atas dasar daripada negara ini. Akhirnya tidak muncul kader-kader ataupun tokoh-tokoh politik yang memperoleh ataupun hanya sebagian elit. Bahwa semua wakil rakyat harus bisa menyuarakan kepentingan rakyatnya, Pak. Itulah yang menjadi tuntutan kami dan harapannya bisa terpenuhi. Bahwa hari ini kita bersatu bersama, kita selalu menjaga juga perlawanan yang ada di luar. Tapi perlawanan yang dalam kita lakukan dan kita bisa bersama-sama. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Nah, ada yang mau disampaikan? Kami percaya Bapak Dewan dengan Bapak Kodir apa yang menjadi tuntutan kami akhir aspirasi kami menjalankan representasi yang substansial. Dan kami percaya Bapak bisa menyampaikan kepada pemerintah eksekutif untuk bisa mengakomodir seluruh aspirasi seluruh tuntutan dari masyarakat. Terkhusus kami di sini menyuarakan aspirasi masyarakat kami, Pak. Terima kasih. Itu Pak. Kasih dari BEM UPN. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan depan dulu, habis itu kacamata sebutkan nama. Saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari mana dan sebutkan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Torik Rifki Ferdiansyah, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia atau Himapolindo, bersama dengan pengurus saya. Yang saya hormati
Bapak-bapak anggota DPR RI, dan juga para rekan-rekan media. Ada beberapa hal yang mau kami sampaikan secara organisasi, secara kehimapolindoan, bahwa dalam peristiwa tanggal 25 Agustus sampai dengan 2 September ini merupakan catatan merah bagi kita sebagai Republik Indonesia. Peristiwa kematian anak bangsa, peristiwa represivitas yang dialami oleh masyarakat sipil akan ketika ia ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya dalam negara ini. Justru yang ia dapat adalah pentungan dan gas air mata. Maka Himapolindo sebenarnya sepakat dengan apa yang tadi sudah banyak kawan-kawan kami sampaikan tentang beberapa tuntutan, dan di sini kami ingin menebalkan dan menambahkan beberapa hal yang menurut kami ini telah menjadi urgensi dalam Republik Indonesia. Di sini kami mempunyai 6 tuntutan. Yang pertama, evaluasi total tubuh kepolisian Republik Indonesia. Karena peristiwa tersebut, peristiwa kematian Afan Kurniawan, merupakan catatan merah bagi Republik Indonesia. Yang kedua, kepada seluruh partai politik dan Majelis Kehormatan Dewan untuk menindak tegas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu melemparkan narasi kontraproduktif, melemparkan narasi-narasi yang membuat masyarakat terluka hatinya, yang membuat masyarakat tidak lagi percaya terhadap lembaga negara. Karena sejatinya DPR merupakan representasi rakyat, maka pijakanlah keberpihakan anggota dewan kepada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, itu dengan keilmuan kami dalam bidang ilmu politik, tidak kurang lebih kami menyadari banyaknya permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia tentu bermuara pada sistem kepartaian kita yang masih berantakan. Maka kami meminta untuk segera mereformasi sistem kepartaian, bahwa jalankan fungsi partai sungguh-sungguh untuk fungsi kaderisasi. Kami telah dengan seksama mendengar pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi peristiwa 25 Agustus sampai dengan 2 September, ternyatakan adanya indikasi makar. Ketika memang ini adalah terindikasi makar, maka kami meminta untuk membentuk tim investigasi gabungan. Karena rakyat butuh kepastian akan kehidupan yang aman dan nyaman. Karena rakyat membutuhkan itu. Karena peristiwa kerusuhan itu merupakan luka di hati rakyat. Yang selanjutnya, kami juga meninjau bahwa ketika kita benar-benar ingin mencita-citakan apa itu Indonesia Emas 2045, maka mari sama-sama kita pastikan yang dinamakan dengan kesejahteraan guru. Memastikan alokasi 20% APBN. Pendidikan benar-benar menyentuh kesejahteraan guru
dan peningkatan kapasitas profesional. Dan terakhir, gerakan kita tetap sama, memastikan kedaulatan rakyat, maka pastikan supremasi sipil benar-benar terjadi, karena itu merupakan amanat konstitusi. Dan gerakan kita tetap sama, memastikan kesejahteraan rakyat, maka pijakanlah dalam merumuskan kebijakan kepada DPR dan eksekutif untuk memijakan landasannya dengan landasan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa rakyat Indonesia. Sedikit saya akan sampaikan, menyerahkan rekomendasi dan kajian dari Himapolrindo. Tempat. Terima kasih dari PP Himapolrindo, Saudara Thorik yang sudah menyampaikannya. Berikutnya silakan. Ya, yang ini dulu, yang belakang dulu. Habis itu giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua dari UKP, BEM, Aliansi karena sudah hadir. Kemudian terima kasih untuk belum, karena menurut saya kalau kemudian apa yang kita sampaikan di sini tidak diakomodir oleh DPR RI, itu tandanya belum cukup untuk mengucapkan terima kasih pada teman-teman DPR. Perkenalkan, nama saya Dana Zaruseini dari Dema Win Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Dema PTKIN se-Indonesia. Di Dema Win Jakarta, BEM Win Jakarta. Dema PTKIN. Iya. Baik, saya tidak ingin kemudian melakukan repetisi dari beberapa tuntutan yang sebetulnya itu adalah hal yang sudah kita sepakati. Gitu. Jadi mohon untuk kemudian diakomodir oleh para pimpinan, tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan selain daripada tuntutan yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama tentu saja bahwa kematian Afan itu merupakan gagalan sebetulnya dari DPR RI karena tidak menyerap aspirasi secara langsung, tidak mau menemui dan lain sebagainya. Bayangkan kalau misalnya DPR RI itu kemudian menemui masa aksi, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, untuk kemudian mengakomodir seluruh tuntutan dari teman-teman, dari saya sendiri kemudian dari teman-teman PTKIN ini sepakat untuk melakukan adanya rapat seperti ini selama 6 bulan sekali atau 6 bulan 2 kali, karena tidak mungkin Bapak harus ada orang yang meninggal terlebih dahulu sehingga kita bisa berkumpul kemudian berbicara mengenai bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai aspek pendidikan. Dari tadi memang betul kita berbicara mengenai ya Indonesia emas dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini kita-kitalah semuanya nanti ini anak-anak muda yang menjadi motor, yang menjadi pelaku ketika Indonesia emas itu terjadi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak memiliki kendaraan untuk menuju ke Indonesia emas itu. Jadi saya kembalikan ke poin nomor 1 bahwa harus ada perkumpulan semacam ini yang dilakukan oleh DPR RI itu selama 6 bulan 2 kali untuk membicarakan beberapa tuntutan ataupun merumuskan roadmap menuju ke Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian dari aspek pendidikan kita juga ingin adanya efisiensi dari tunjangan pejabat sehingga itu bisa dialokasikan untuk dana atau anggaran pendidikan. Karena menurut saya hal yang terjadi kemarin itu harus dilakukan, tunjangan pejabat tidak harus diperbesar karena sudah besar sebetulnya. Yang hari ini tercekik adalah masyarakat kecil, Bapak Ibu. Jadi itu harus dialokasikan ke pendidikan agar terciptanya pendidikan inklusif dan merata. Kemudian yang ketiga, karena saya tidak ingin lagi-lagi melakukan repetisi,
Ini dari aspek lingkungan, harus adanya status quo ataupun human rights seperti human rights yang diberikan pada lingkungan. Karena perusahaan lingkungan makin masif, makin aktif di mana-mana. Kalau misalnya kita buka di DPR RI katakan, di Selandia Baru, itu ada satu undang-undang namanya TU Rewera itu. Jadi TU Rewera memberikan status quo kepada lingkungan. Kalau misalnya ada oligarki yang kemudian merusak lingkungan, itu bisa dipenjara, itu bisa dihukum mati sebetulnya. Silakan dibuka kawan-kawan, undang-undangnya namanya TU Rewera. Jadi itu penting untuk kita hadirkan agar tidak tercipta lagi kerusakan-kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir, yang sangat amat ditekankan oleh teman-teman adalah membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan masyarakat sipil, yang melibatkan mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena agar transparan dan akuntabel. Kalau kemudian semuanya itu dilimpahkan kepada pemerintah, bukan kita tidak percaya, tapi pada faktanya hari ini trust publik kepada pemerintah itu merosot. Kemudian yang kelima, ini sangat penting bahwa kembalikan TNI ke barak. Supremasi sipil harus ditegakkan. Kemudian supremasi sipil pun kita juga jangan terlalu mabuk dengan supremasi sipil, karena pada akhirnya banyak gitu ya. Ada beberapa deh sipil yang menurut saya juga double burden. Menjabat di satu pemerintahan kemudian menjabat lagi. Itu juga harus diperhatikan agar tercipta Indonesia yang berkeadilan. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Terakhir, sebagai cara kita untuk mengenang para pahlawan kita ya, kemarin 10 orang telah meninggal. Mungkin saya minta 1 menit untuk mengeningkan cipta, untuk Afan, untuk Umar Abdullah. Kita doakan kawan-kawan itu semua dengan menundukkan kepala sebelum saya serahkan polisi brief yang akan nanti ditanggapi oleh Pak Sufmi Dasko. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawan Dema PT KIN seluruh Indonesia. Berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ikram dari BMSI Kerakyatan. Mungkin sudah ada banyak tuntutan, sudah ada banyak masukan dari teman-teman dari OKP, teman-teman dari BEM tadinya, dan sekarang saya hanya ingin memberikan sedikit refleksi keadaan hari ini. Yang pertama, kami dari BMSI Kerakyatan menyampaikan duka cita yang mendalam bagi seluruh korban aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September ini. Duka ini kami tujukan khususnya bagi kawan-kawan yang terluka maupun yang gugur dalam aksi kemarin. Merupakan bagian dari keluarga besar BMSI mungkin. Mereka adalah pahlawan, pemuda-pemuda yang tangguh, berani berdiri di garis terdepan demi menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi rakyat. Namun sangat disayangkan, keberanian mereka justru dibayar mahal dengan menjadi korban tindakan represif oknum aparat kepolisian dan kepentingan segelintir orang atau elit. Pengorbanan mereka tidak akan pernah kami lupakan, karena semangat mereka adalah pengaruh perjuangan kita untuk terus melawan ketidakadilan, menjaga demokrasi,
serta menegakkan kedaulatan rakyat dengan cara yang bermartabat. Hari ini kita dihadapkan pada ujian besar dalam perjalanan demokrasi bangsa. Suara rakyat yang menuntut perubahan itu tidak pernah boleh untuk kita abaikan. Tentunya kita semua bersepakat bahwa anarkisme bukan jalan menuju perubahan. Kita semua rasa-rasanya sepakat menolak dengan tegas segala bentuk provokasi yang mengarah pada tindakan kekerasan. Demikian pula munculnya keresahan, adanya suara tentang darurat militer yang tidak boleh dijadikan sebagai jalan pintas dalam mengatasi dinamika politik dan sosial. Jalan itu sangat berbahaya karena hanya akan membawa bangsa kembali ke era represif, melemahkan institusi sipil, dan mengurus kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Kita perlu mengingat bahwa stabilitas sejati hanya bisa lahir dari dialog, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Di ruang inilah, di DPR, kita wajib menegakkan supremasi sipil sebagai fondasi negara hukum. Supremasi sipil berarti menempatkan rakyat, konstitusi, dan hukum di atas segalanya dalam bentuk kekuasaan. Ini adalah jaminan agar demokrasi tetap hidup, kebebasan sipil tetap terlindungi, dan reformasi yang diperjuangkan generasi sebelumnya tidak sia-sia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar setiap langkah bukan sekedar sikap politik, melainkan komitmen moral demi masa depan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Juga jangan lupa kita memastikan bersama bahwa semua korban aksi selama ini harus segera mendapatkan haknya, dan tindak keras oknum anggota Polri yang bertindak di luar SOP yang berlaku. Kami, keluarga BMSI Kerakyatan, menuntut agar adanya kejelasan dari setiap pengusutan kasus tersebut untuk dibuka seterang-terangnya dan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Kami berharap semua tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman OKP barusan, tidak hanya menjadi angin yang lewat. Setelah ini DPR harus dan wajib menerima draft tuntutan yang akan disampaikan oleh kami, didasari aspirasi dan tuntutan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Perlu saya sampaikan, Bapak-bapak sekalian, juga hari ini saya memohon bantuan banyak report dari teman-teman koordinator wilayah dan kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia bahwa teman-teman kami itu masih ditangkap. Kami mohon untuk dibebaskan teman-teman kami. Mereka adalah pejuang demokrasi. Juga Bapak-bapak sekalian, perlu sama-sama kita jaga di sini. Jangan sampai awal daripada kegagalan presiden adalah karena ketidakmampuan pembantu presiden dalam mewujudkan program presiden. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Ikram dari BEM SI Kerakyatan. Berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua dari OKP Indonesia, kemudian dari beberapa aliansi mahasiswa dan lain sebagainya yang berhadir di sini. Kemudian yang saya hormatin para pimpinan DPR Republik Indonesia yang hari ini masih mau mendengar aspirasi-aspirasi dari kita, aspirasi-aspirasi dari rakyat Indonesia, dari mahasiswa, dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian
Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, banyak DPR baru mendengarkan aspirasinya. Maka dari itu, setelah tadi banyaknya tuntutan-tuntutan yang diberikan, kami meminta Wakil Ketua DPR yang hari ini berhadir mewakili aspirasi masyarakat agar mendengarkan dan mempertimbangkan segala kajian-kajian yang telah kami berikan untuk kepentingan rakyat. Adapun tuntutan yang kami berikan kepada Wakil Ketua DPR RI hari ini ada beberapa tuntutan. Yang pertama, terkait dengan kami menindak tegas dan memperjelas penurunan tunjangan DPR yang disampaikan oleh DPR kemarin. Artinya, kami ingin ada tindakan yang tegas dan jelas terkait dengan apa tunjangan yang diturunkan. Jangan hanya statement yang dikeluarkan untuk cooling down suasana saja, tetapi kami ingin langkah yang konkret dan tegas terkait dengan pengurangan tunjangan DPR yang hari ini semakin tinggi. Kemudian yang kedua, sahkan RUU perampasan aset. Ini kami rasa dengan cita-citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, ini kami rasa UU yang sangat harus dilakukan segera terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Kemudian kami ingin meminta reformasi birokrasi Polri dan DPR. Kemudian yang keempat, kita melihat aksi demonstrasi hari ini banyak teman-teman kami yang ditangkap. Hari ini kami tegaskan, aktivis bukan kriminalitas, Pak. Aktivis hari ini bukan perusak negara, bukan tikus-tikus yang mengerti APBN yang ada. Tapi hari ini aktivis demonstrasi yang ada, aksi-aksi demonstrasi yang ada, ini merupakan keresahan-keresahan dari rakyat. Jangan dideskripsikan dengan tindakan-tindakan kriminal sehingga ditangkap, didiskriminasi. Hari ini banyak teman kami yang ditangkap. Salah satunya mahasiswa UNRI yang ditangkap secara diam-diam. Khairi Anhar ditangkap secara diam-diam. Kemudian pemilik NGO Pedro juga ditangkap secara diam-diam. Kami ingin bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami yang sekarang masih tersangka. Bebaskan kawan kami yang masih tertangkap dan tertahan di kepolisian. Mereka bukan tindakan kriminal. Kemudian kami meminta juga untuk mengevaluasi seluruh kabinet merah putih. Kita melihat sebelum menuju satu tahun periodisasi Prabowo Subianto, melihat sudah ada anggota kabinet yang korupsi. Maka kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih. Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat. Kemudian yang ketujuh, kami meminta ketua partai politik untuk menarik kader-kadernya yang problematik, yang merendahkan rakyat dari kursi legislatif dan eksekutif. Kemudian kami juga meminta untuk DPR merevisi Undang-Undang MD3 terkait saya rasa perlunya transparansi ke publik terhadap skala prioritas rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi termasuk RUU Perampasan Aset. Kemudian yang ke-8, kami meminta untuk mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer karena terlalu banyak Bapak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum TNI, oknum-oknum pejabat keamanan yang tidak mempresentasikan sebagai membela rakyat. Impunitas itu tidak kita inginkan kepada aparat-aparat TNI. Kemudian yang ke-10, memastikan RUU KUHP berada dalam berpihak pada rakyat. 11, kami menuntut kejadian yang telah berlalu akibat demonstrasi, represivitas keamanan. Kami menuntut adili aparat pembunuh rakyat. Kemudian yang ke-12, kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan yang kita lihat sampai dengan saat ini. Kita bermimpi 20 tahun lagi kita akan merasakan Indonesia emas. Tetapi hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana, untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana, sehingga
Mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya. Ini sangat kita sayangkan. Kemudian yang ke-13, menuntut kesejahteraan guru dan dosen. Ke-14, kami menolak 5 batalion yang hadir, yang akan direncanakan pembangunannya di Aceh, dan peradilan militer yang ada di Universitas Riau. Kita tahu, Bapak, kampus adalah tempat kita mengasah intelektual kita, bukan tempat untuk diintimidasi. Kita khawatir ketika aparat-aparat keamanan hadir di tengah-tengah kampus, ini bakal menahan kami untuk melakukan aksi-aksi, untuk menyampaikan aspirasi. Kita tidak ingin seperti itu. Kemudian yang ke-15, menolak duit fungsi jabatan dalam aspek pemerintahan di lingkup pemerintahan Indonesia. Kemudian yang terakhir, terkait dengan persoalan hari ini, dan kemudian statement yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait adanya indikasi makar dalam kasus-kasus yang hari ini beredar, kami meminta DPR RI membentuk Satgas Investigasi Bersama untuk perubahan perbuatan makar yang dilakukan dan terbuka bagi elemen masyarakat serta diawasi oleh elemen masyarakat. Mungkin itu kajian yang kami berikan, tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan hasil dari kajian Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Dan ini kami rangkum, sebenarnya Pak, ada berbagai tuntutan yang berasal dari daerah-daerah yang kami kumpulkan secara kolektif, sehingga ini bisa dipertimbangkan dan bisa menjadi bahan kajian Bapak-Bapak sekalian di DPR RI. Mungkin sebelum saya memberikan kajian ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwasanya perjuangan kita hari ini berasal dari seorang mahasiswa. Maka bapak-bapak yang di depan sini juga pernah menjadi seorang mahasiswa. Untuk mengingatkan kembali bahwa perlawanan, bahwa perubahan, perbaikan ada di ranah mahasiswa, maka saya ingin kita di sini sama-sama menyampaikan sumpah mahasiswa. Mari teman-teman sekalian, sama-sama kita berdiri, angkat tangan kiri kita, dan izin kepada bapak-bapak yang berada di depan untuk sama-sama berdiri karena bapak-bapak sekalian sempat juga menjadi seorang mahasiswa. Semuanya kita ikutin bersama. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Semoga dengan ini kita mengingatkan kembali perjuangan-perjuangan mahasiswa. Terima kasih dari BMC Rakyat Bangkit. Berikutnya silakan. Oh, mau ngasihkan dulu apa? Hah? Enggak, sebentar. Ini belum, Pak, tadi. Enggak. Tadi ke toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Permohon, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kita dulu Bang, kita ngantri Bang di sini. Iya, Gantian Bang. iya, siap. Sebentar. Kita juga sama Bang. Oke, Gini, siap. gini. Oke, siap. Ini dulu, tadi saya udah nunjuk ini dulu. Silakan. Maju aja ke depan. Di sini Bang, apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan Alhamdulillah bersalawat Nabi dan Muhammad wali Muhammad. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, izin kami menyampaikan aspirasi di gedung ini.
Mungkin kami yang hadir dari sini adalah semua mahasiswa, tapi kami lahir dari rahim petani, kami lahir dari kaum buruh, kami lahir dari para nelayan, dari guru honorer, dari para pedagang. Kami ingin menuntut keadilan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mewakili suara kami. Pemilu 2024 menghabiskan 80 triliun anggaran. Tentu itu anggaran yang sangat fantastis untuk milik rakyat. Jika wakil rakyat kita yang masih tuli, masih arogan, sayang sekali. Maka di momentum ini kami ingin menyampaikan beberapa tuntutan kami, aspirasi kami yang perlu sama bapak-bapak Dewan Perwakilan Rakyat dengarkan sesama dengan sebaik-baiknya. Sebelum kami menuntut tuntutan kami yang bukan kami ingin menjelaskan kembali, melanjutkan dari korpus BMSC bahwa kami bebaskan semua kawan kami yang hari ini melakukan demonstrasi di seluruh Indonesia yang ditangkap di Kapolres, di Polres Indonesia. Tolong bebaskan kawan kami. Bapak wakil rakyat semua, tolong menjadi jaminan bahwa hari ini kita diberi kebebasan untuk kumpul, bersikap dan menyampaikan pendapat. Maka pastikan kawan kami satu pun yang tidak melanggar hukum dipastikan bebas tanpa luka, tanpa apapun itu. Itu yang kami tegaskan. Yang ketiga, kami ingin mengingatkan kembali bahwa dengan pertemuan hari ini harus ada 10 nyawa yang hilang, harus ada halte-halte yang kebakar, harus ada kantor-kantor DPR yang terbakar dengan kantor kepolisian. Artinya apa? Ini peringatan terakhir bahwa ke depan untuk wakil rakyat kita tolong senantiasa bisa mengenalkan kami dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai ke depan kami menyimpulkan bahwa kalau mau didengarkan wakil rakyat, kita harus membuat kebijakan. Kalau mau didengarkan rakyat, kita harus membuat gerakan-gerakan yang tidak mungkin tidak diinginkan. Tapi kami memastikan bahwa yang ke depan, ketika ada suara rakyat, ketika ada demonstrasi, dengarkan tuntutan kami, dengarkan suara kami, dengarkan apa yang rakyat ini sampaikan. Itu yang akan kami tegaskan. Kami, saya William Mutakin dari BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Zona 3, Jawa Barat, DKI dan Banten. Hari ini kami juga sama-sama menunggu momentum ini yang dulu suara itu di jalan, tidak sampai di suara parlemen. Bertemu dengan pembuat kebijakan yang hari ini tadi kawan-kawan semua sudah sampaikan di forum ini. Tuntutan kami ada 7. Kami perlu menyampaikan di forum ini meskipun kita sama-sama punya keresahan yang sama. Kita bicara tadi sama-sama ingin segera pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah masuk prolegnas mungkin sudah 4 periode tapi belum disahkan sampai hari ini. Kami menuntut tahun ini periode ini untuk undang-undang perampasan aset disahkan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, kami perlu menyampaikan bahwa cap anggota DPR yang tidak kredibel dan audit kekayaan DPR. Karena semua fasilitas wakil rakyat difasilitasi oleh pemilihan rakyat dan dibayar oleh rakyat dari pajaknya. Maka perlu transparansi dari wakil rakyat kita yang digaji oleh APBN negara. Yang ketiga, kami menuntut pengungkapan aktor kerusuhan serta pertanggungjawaban atas korban jiwa yang hari ini mungkin bukan menjadi aksi 25 sampai 29, tapi sebelum-sebelumnya. Usut tuntas semua aktor yang terlibat sehingga harus ada korban jiwa dalam gerakan demonstrasi di negara demokrasi ini. Yang keempat, reformasi struktural DPR dan partai politik. Kami juga sepakat dengan kawan-kawan bahwa partai politik kita perlu direformasi karena kaderisasi wakil rakyat kita berangkat dari partai politik, tapi reformasi politik ini ke arah yang lebih harus kita dukung. Dan kami menuntut dari 8 partai yang ingin diperoleh, bahkan yang 18 partai yang sedang kontestasi ikut terlibat untuk reformasi partai politik agar wakil rakyat kita ke depan gagasan-gagasan ide-ide bahkan mampu mewakilkan suara rakyat. Terus begini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Selanjutnya, kami juga menuntut pembatalan kebijakan pajak yang membebani rakyat. Hari ini rakyat kita sedang susah ekonominya, tiba-tiba Menteri Keuangan sudah akan menaikkan BPJS. Itu sangat memukul bagi rakyat. Hari ini rakyat kita seharusnya diperhatikan sama pemerintah, bukan dikeruk dengan pajak sebesar-besarnya. Bagaimana hari ini kita lihat semua kepala daerah mereka PBB-nya sampai 100% bahkan 1000%. Itu kalau yang menolak untuk kenaikan pajak. Selanjutnya kami juga mendorong pahlawan tanpa tanda jasa untuk diberikan kesejahteraan guru. Ini sudah kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan waktu hari kelas juga bersama kawan-kawan bahwa menuntut guru untuk segera disediakan.
bahkan menuntut bahwa gajiku harus lebih besar daripada gaji DPR. Mutlak, teman-teman. Karena itu adalah penghargaan tertinggi untuk bangsa kita. Ketujuh, kami minta juga audit BUMN secara menyeluruh, karena hari ini BUMN kita cenderung korup, BUMN kita juga cenderung tidak pernah memiliki korup di sana. Kami menuntut DPR sebagai lembaga pengawas untuk memastikan bahwa BUMN kita bersih tanpa ada korupsi. Terakhir, kami membawa proses UHAMKA yang juga salah satu korbannya hari ini harus cacat seumur hidup gara-gara akibat demo saja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Alim, Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA, sekaligus bagian dari Aliansi Pemuda TMI Zona 3. Hari ini saya berdiri di sini dan menuntut di sini. Sebelumnya, saya perlu mengingatkan Bapak sekalian yang ada di depan sana. Pertama, hubungan pimpinan rakyat bersama rakyat jangan bersifat partikular, jangan hanya bersifat kepentingan. Dan jangan sampai hubungan pimpinan rakyat bersama rakyat itu hanya bersifat transaksional. Karena kalau itu terjadi, maka pimpinan rakyat melaksanakan tupoksinya pasti akan minim empati dan simpati. Padahal wakil-wakil rakyat harus punya responsivitas dan juga sensitivitas terhadap isu-isu yang menerpa masyarakat. Bapak-bapak yang terhormat di depan, saya izin menyampaikan, mahasiswa kita, satu mahasiswa UHAMKA harus cacat seumur hidup akibat dari represivitas dan abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akhirnya saya berpikir, Pak, apakah semahal ini harga untuk menyampaikan kebebasan berpendapat? Apakah semahal ini harga untuk kebebasan berekspresi? Hal itu bisa terjadi karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan sisi-sisi militeristik dibanding humanitas. Maka di sini kami sangat berharap ada reformasi fundamental terhadap aparat penegak hukum, supaya menjadi catatan suara-suara rakyat yang melambung tinggi untuk pimpinan rakyat jangan sampai represif, harus mati terlebih dahulu, harus cacat seumur hidup. Tidak sepantasnya harga rakyat yang bapak-bapak di depan dipilih oleh rakyat, tetapi kita menyampaikan aspirasi kita harus cacat, bahkan kita harus mati. Tidak sepantasnya rakyat bergelimang jalan hanya untuk menyampaikan suaranya dan tuntutannya. Maka di sini bapak-bapak sekalian, kita sangat menuntut adanya reformasi aparat penegak hukum, khususnya di kepolisian. Maka dari situ bapak-bapak sekalian, di sini kita dari BEM PTN Zona 3 menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk bagaimana reformasi polisi bisa dilakukan dan polisi bisa berbenah untuk mengedepankan hak asasi manusia dibanding dengan pendekatan militeristik dalam pengamanan. Pertama, Bapak, kita menyampaikan, merekomendasikan kebijakan adanya pengawasan mekanisme eksternal di dalam tubuh kepolisian. Supaya apa? Supaya polisi merasa diawasi, walaupun kita tahu ada Kompolnas, tapi juga kita mempertanyakan hari ini, efektifkah Kompolnas hari ini. Lalu kemudian militerisasi pendekatan keamanan. Kita harus bisa pahami di sini bahwasanya polisi itu adalah masyarakat sipil. Polisi itu bukan militer. Tidak sepantasnya polisi itu bertindak seperti militer. Maka harus ada demilitarisasi dalam indoktrinisasi di tubuh kepolisian. Lalu kemudian Bapak, kita juga berharap ada revisinya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang mempertegas independensi Polri dari kepentingan politik. Polisi dibayar bukan hanya untuk kepentingan politik. Polisi dibayar oleh pajak rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk pengamanan dan perlindungan. Kita tahu betul marwah polisi juga harus dijaga. Tetapi kalau polisi sudah sangat bertentangan dengan nilai-nilai politik, maka independensi dia pasti akan hilang. Maka saya berharap dan BEM PTN Zona 3 berharap ada revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 dan mempertegas independensi Polri setelah menghapuskan pasal-pasal multitafsir yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan serta memperkuat akuntabilitas serta kinerja dari institusi itu sendiri. Lalu kemudian Bapak, ada pentingnya mekanisme partisipasi di sini, keterlibatan publik dalam pengawasan kinerja kepolisian itu harus wajib
ada karena hal tersebut akhirnya sama memaksa polisi atau aparat penegak hukum yang lain untuk kerja lebih maksimal tanpa memandang dulu apakah dia pejabat, apakah dia masyarakat biasa, atau apakah dia masyarakat miskin. Nah, maka di situ polisi wajib untuk diawasi dan dipantau secara eksternal oleh kawan-kawan kelembagaan masyarakat publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu kami dari BEM 03. Terakhir, kami ingin menegaskan kembali kepada wakil rakyat kita bahwa republik ini kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat. Harus sekali lagi ulangi bahwa kekuasaan tertinggi republik ini adalah milik rakyat Indonesia. Maka terima salam saya, salam perjuangan yang sedang kita perjuangkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari BEM PTMA Zona 3. Berikutnya, mau nyerahin. Nah, ini dulu nih. Ah ya, ini kan baru kelima. Ini kan tadi terus ini kan. Belakangan daftarnya ya. Ah, ya, itu dia. Apa? Nyerahin atau nyerahin aja? Kalau nyerahin aja boleh. Hah? Ya, silakan aja. Ya, nanti habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nusantara, silakan saya Mas Ilami, BEM Nusantara. Nusantara, Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang hari ini memberikan telah dapat ikut serta memberikan aspirasinya untuk rakyat untuk rakyat. Hari ini Nusantara perlu kami sampaikan kawan-kawanku sekalian, per tanggal 1 September kemarin Nusantara telah melaksanakan yang namanya aksi serentak sampai ke daerah. Hari ini Nusantara memiliki 25 daerah Aceh sampai di timur. Serentak kemarin kami sampaikan, ini perlu kami sampaikan juga bahwasannya Nusantara hadir di tengah-tengah masyarakat guna untuk kembali dan menyampaikan aspirasi yang harus setelah lama kami sampaikan. Maka perlu kami sampaikan kepada pimpinan hari ini. Sebelumnya saya minta rekan-rekan sekalian, mana lebih tinggi pangkatnya presiden atau wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi pangkatnya gubernur atau wakil gubernur? Mana lebih tinggi pangkatnya rakyat atau wakil rakyat? Mana lebih tinggi pangkatnya rakyat atau wakil rakyat? Maka perlu saya sampaikan hari ini aspirasi kita hari ini, kami harap dari rakyat untuk rakyat ini bisa tersampaikan dan bisa terrealisasikan. Sepakat kan sekalian? Oke, baik. Yang pertama, kami dari BEM Nusantara ingin menyampaikan dan memberikan tuntutan-tuntutan kami. Yang pertama itu mungkin sudah kawan-kawan sampaikan juga tadi permasalahan tentang RUU perampasan aset. Mungkin kawan-kawan tahu RUU ini segeralah untuk disahkan. Selanjutnya, evaluasi DPR secara menyeluruh, mendesak pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI untuk menindak tegas dan beri sanksi pada anggota DPR RI yang memicu polemik kemarahan rakyat. Perlu kawan-kawan ketahui sekalian hari ini, adanya aksi besar kemarin, awal mulanya dari sini kawan-kawan sekalian. Maka perlu kami sampaikan hari ini kami minta evaluasi DPR secara menyeluruh, mendesak pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI untuk menindak tegas dan memberi sanksi pada anggota DPR RI yang memicu polemik kemarahan rakyat, bukan menonaktifkan tapi secara hukum. Kita kawan-kawan sekalian. Selanjutnya adalah prioritaskan kesejahteraan guru. Hari ini mahasiswa ada karena guru. Hari ini presiden ada karena guru. Maka kami minta prioritaskan kesejahteraan guru dan tenaga pengajar dan wujudkan pemerataan akses pendidikan berkeadilan.
Perlu kawan-kawan ketahui dan perlu kami sampaikan kepada pimpinan hari ini bahwasanya guru itu bukan beban negara. Sepakat kawan-kawan sekalian. Maka hari ini kami sampaikan juga usut tuntas kasus pelanggaran HAM masa lalu secara transparan dan akuntabel. Maka kawan-kawan juga harus ketahui hari ini banyak korban terjadi ketika aksi demonstrasi. Hari ini kawan-kawan akati dan kawan-kawan pahami juga apa selalu belum clear. Hari ini itu lagi kawan-kawan baru kepada kita semua kawan-kawan sekalian. Maka kami minta kepada pimpinan-pimpinan kami untuk tuntas kasus pelanggaran HAM ini, karena kita tahu HAM ini merupakan satu subjek yang sangat kritis di kita kawan-kawan sekalian. Selanjutnya, mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak secara menyeluruh dari pusat hingga daerah yang membebani rakyat. Lalu kami ingin minta kepada pimpinan hari ini, kemarin kami melaksanakan aksi itu dengan mentagih yang namanya Indonesia Kritis. Maka setidaknya hari ini kami merangkul semua isu-isu dan meminta kepada pimpinan untuk minta adakan ruang dialog juga bersama menteri-menteri. Karena hari ini kami juga mengevaluasi menteri-menteri sekalian. Maka kami minta kepada pimpinan untuk meminta adakan ruang dialog untuk menteri-menteri, karena hari ini kami juga meminta evaluasi Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran secara menyeluruh dan menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dari beberapa penyampaian yang saya sampaikan tadi, yang terakhir mungkin kawan-kawan sekalian, hari ini banyak mahasiswa-mahasiswi yang masih ditahan, dan perlu kami kepada pimpinan sekalian untuk membebaskan kawan-kawan kami karena penyampaian aspirasi sah menurut undang-undang. Betul kawan-kawanku sekalian? Selesai itu yang masalah tentang keuangan atau budgeting juga bermuaranya ke DPR. Jadi intinya kita dari BMPTNU yang diwakili oleh Presnes Bahak menyampaikan bahwa meminta dan menindaklanjuti maksimal 10 hari lah Pak. Ketika memang keseriusan daripada apa yang kita sampaikan ini atau follow up daripada hasil dari pertemuan hari ini. Kiranya teman-teman setuju ketika ada follow up sekitar 10 hari dari pasca hari ini, kiranya seperti itu. Jadi lebih lanjut izin saya untuk menyerahkan karena tidak lama juga 1 menit karena argumentasinya semua sama. Kiranya seperti itu, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari BEM PTNU se-Nusantara. Izin Berikutnya silakan. Kakanda, Adinda Enggak, mau ini terlalu lama saya pikir. Saya mau sampaikan poin yang paling penting adalah kita bersepakat bahwa bebaskan kawan-kawan kami yang Itu aja. ditangkap. Itu yang pertama. Saya minta di sini pimpinan DPR, ada 3 wakil ketua DPR di sini. Saat ini telepon Kapolri, segera sampaikan bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap di semua Polres, di semua Polda yang ada di Indonesia. Itu tuntutan yang paling objektif untuk segera dijalankan. Itu mungkin. Karena kita lama-lama di sini, teman kami masih banyak di dalam tahanan. Keluarkan semuanya saat ini. Izin Pak Prof. Dasko, izin Kang Saan Mustafa, izin Haji Cucun, segera telepon Kapolri. Sampaikan permintaan kami semua sini bersepakat. Semua sepakat ya kawan-kawan. Telepon Pak Kapolri, sampaikan bahwasanya bebaskan kawan-kawan kami yang menggelar aksi seluruh Indonesia, bebaskan. Mahasiswa harus segera dibebaskan. Kita ini bukan perusak. Kita ini bukan pemberontak. Kita ini menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar. Kita tidak ada yang melakukan pembakaran, pengerusakan, tidak ada. Boleh dicek. Silakan dicek di Indonesia, tidak ada. Sehingga sekali lagi dengan hormat kami minta kepada semua pimpinan. Kami minta kepada pimpinan dengan hormat. Detik ini juga telepon Pak Kapolri, segera bebaskan kawan-kawan kami yang masih ditangkap. Baru kita jalankan lagi forum ini. Sepakat ya? Telepon dulu, baru kita lanjutkan forum ini. Karena percuma kita di dalam ini, teman-teman kita kasihan. Orang tua mereka pada resah, pada sedih semuanya. Sementara kita di sini enak di dalam AC. Semuanya telepon saat ini, minta untuk Pak Kapolri bebaskan teman-teman mahasiswa kita yang masih ditangkap. Terima kasih. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak tertib ya. Ini kan mau ngomong juga. Saling menghargai dulu aja. Enggak, ini yang udah pertama dulu. Nah, ini Pak perlu diluruskan. Tadi wakil ketua DPR RI mengundang ketua umum yang salah. Perlu saya luruskan di sini. Saya Ahmad Jundi Khalifatullah, ketua umum pengurus pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia hasil Muktamar 2024 di Mataram. Kami izin menyampaikan ya, yang pertama, kami tahu para wakil ketua DPR RI ini punya konstituen yang luar biasa besar, kerja-kerja yang luar biasa besar, tapi kami juga ingin menyampaikan kenapa diundangnya ke sini, kenapa tidak kemudian keluar menyambut suara rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahkan segera RUU perampasan aset periode ini. Buat fakta integritas juga di saat ini juga. Jangan kita keluar dari forum ini kawan-kawan tanpa fakta integritas. Betul? Sepakat kawan-kawan? Jangan kita keluar di sini tanpa fakta integritas. Izin Bapak Wakil Ketua. Kemudian yang berikutnya, kami izin Undang-Undang MD3 mohon dikoreksi, berikan kemudian anggota-anggota fraksi ini kemampuan untuk bersuara lebih, sehingga tidak selalu votingnya via fraksi keputusan-keputusan. Yang berikutnya, represivitas aparat, reformasi kepolisian, reformasi Polri itu harus dilakukan, dan saya sepakat dengan Ketum L tadi, segera bebaskan kawan kami saat ini juga. Bapak Ketua DPR RI yang terhormat, sangat mungkin untuk melakukan hal itu. Kami punya keyakinan, kami punya kehormatan besar pada Bapak. Yang terakhir, tolong tunjangan-tunjangan itu dihapuskan di tengah kondisi rakyat yang sangat sedih, Bapak. Anggaran ke daerah dipotong 200 triliun, artinya ada perputaran ekonomi yang kemudian berhenti. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kerendahan hati, mau menerima kami semua yang senantiasa berjuang, dan kami juga menyampaikan aspirasi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Jundi Khalifatullah, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang sah. Terima kasih dari kami. Terakhir ya. Terima kasih dari kami. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dasko, Pak Saan, dan Pak Cucun sudah mengundang kami dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Mungkin tadi penyampaian di awal disampaikan oleh saudara saya dari rekan-rekan Institut Transportasi dan Logistik. Sedikit saja tambahan, karena ini tadi sudah dipantik oleh abang-abang DOKP terlalu membara ya. Mungkin saya cairkan lagi suasananya.
Begini, Prof. Dan para wakil ketua pimpinan DPR RI, saya tidak berlama-lama karena tadi beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman dari aliansi BEM dan perwakilan-perwakilan BEM yang ada, kemudian disampaikan juga oleh abang-abang kakanda-kakanda OKP yang lainnya. Saya ingin menyampaikan 5 poin tambahan dari universitas kami, yang dimana menimbang dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait upaya makar, dan kemudian pada tanggal 25 Agustus kemarin, tepatnya di hari Senin minggu lalu, itu ada salah satu mahasiswa kami yang menjadi korban salah sasaran, yang dimana dia harus dirawat di rumah sakit sampai hari ini. Jadi kami meminta dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Sakti untuk membentuk tim investigasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam mengusut tuntas siapa dalang dibalik kerusuhan demonstrasi tertanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus. Yang kemudian, yang kedua, kami menilai krisis legislatif dan krisis moralitas yang ada pada anggota Dewan pada hari ini. Yang kemudian kami memandang bahwa perlu adanya menjaga martabat dan menjaga moralitas karena DPR hari ini gagal untuk merepresentasikan dirinya sebagai representasi masyarakat. Dan masih banyak yang menunjukkan gaya hidupnya yang terlalu kemewah-mewahan di atas penderitaan rakyatnya. Yang kemudian poin ketiga, ada revisi Undang-Undang Agraria yang relevan sesuai kondisi dan keluhan dan kebutuhan masyarakat per hari ini. Kemudian revolusi total terkait revisi RUU Polri, dan kami meminta kepada DPR untuk melakukan supremasi sipil, memastikan untuk aparat harus tunduk kepada otoritas demokratis. Yang kemudian, Prof, mohon izin, kami dari Trisakti per bulan Mei kemarin, dari 93 orang, 16 mahasiswa kami ditetapkan sebagai tersangka pada aksi unjuk rasa memperingati 27 tahun reformasi. Jadi kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat agar status 16 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka ini statusnya dicabut dan SP3 dikeluarkan untuk menjadi status kebebasan. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya? Apa ada tambahan? Oh, nyampaikan, silakan. Nyampaikan aja, sampaikan, silakan, sampaikan. Ya. Apa-apa. Kementerian
Cukup ya dari kawan-kawan ya. Tinggal nanti kita tanggapin dari ini. Terima kasih pada kawan-kawan baik dari BEM, dari organisasi kemahasiswaan yang sudah menyampaikan terkait berbagai aspirasi, tuntutan maupun masukan bagi kami di DPR. Nanti saya akan mulai nanti dari Pak Dasko yang akan memberikan tanggapan pertama. Tapi setidaknya kalau disimpulkan itu ada soal demokrasi dan supremasi sipil, ada soal tim investigasi, ada soal tuntutan terhadap DPR terkait dengan berbagai fasilitas di DPR, yang ketiga terkait dengan soal RUU, baik itu perampasan aset yang utamanya maupun yang lain, dan yang kelima terkait dengan soal perpajakan yang adil dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan Pak Dasko. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bu Puan Maharani yang pada hari ini berhalangan kepada kawan-kawan semua. Pertama-tama selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Terusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya, kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kurang lebih dari saya itu, pertanyaan-pertanyaan lain saya akan berbagi dengan Pak Saan, dengan Pak Cucun, dan sekali lagi kami selaku pimpinan DPR mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Silakan. Cucun, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Nambah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan
Prof. Dasko, Kang Saan, dan kawan-kawan semua. Pertama, apresiasi saya kepada semuanya yang sudah menyampaikan aspirasinya tadi semua, baik lisan maupun tertulis. Kedua, sama, sebagai pimpinan DPR, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita Apan dan para korban di peristiwa kemarin. Juga yang masih di rumah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terkait tadi berbagai hal usulan sama, kalau kita ambil konklusinya adalah usulan pembentukan tim investigasi dan segala macam, dan barusan Prof sudah menyampaikan mana yang akan dilakukan dan tupoksinya itu nanti di pemerintah, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua nanti segera sampaikan, dan kita ini dengan ada atau tidaknya tim investigasi, fungsi pengawasan melekat di kami semua di DPR. Makanya dengan aspirasi ini sesuai dengan tadi usulan-usulannya akan ditindaklanjuti oleh AKD atau komisi yang menangani, misalnya mitranya tadi kalau harus mengawasi aparat kepolisian ada di Komisi 3, itu sudah melekat pengawasan di kami di DPR. Kemudian juga terkait hal mengenai tadi tunjangan, tadi sudah disampaikan Prof. Dasko bahwa per 31 Agustus kita semua sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden, pimpinan DPR, pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya. Makanya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ditindaklanjuti, dan nanti pimpinan-pimpinan fraksi yang akan menindaklanjuti menyampaikan sosialisasi ini, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil di pimpinan kemudian nyampe ke anggota ini sudah diketahui semuanya. Tambahan dari saya mungkin itu saja. Sekali lagi, apapun yang dilakukan, disampaikan oleh teman-teman ini cukup luar biasa. Aspirasi yang disampaikan baik lisan maupun tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuncun. Terkait dengan tuntutan ya, yang kawan-kawan BEM maupun OKP sampaikan. Yang pertama terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti Pak Dasko yang terkait dengan soal kawan-kawan teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada perusuh ya. Nah, kami akan memilah, nanti akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka, dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin, yang ini pertama. Nah, yang kedua yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah, yang kedua, yang ketiga, terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan
indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah, karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah ya pada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah, nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan, bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik. Jadi nanti dari hasil itu semua, DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi, keadaan rakyat kita semua. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara, kalau ini selesai ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya timpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal reformasi perpajakan yang adil, yang berkeadilan. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan nanti kawan-kawan akan diterima oleh eksekutif. Entah besok nanti tinggal nanti bisa dialog apa yang menjadi tuntutan kegelisahan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua terkait dengan soal perpajakan, soal lain-lain BUMN itu nanti disampaikan. Tapi yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan baik secara lisan maupun tertulis
insya Allah sama DPR akan dirangkum, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya dan akan diumumkan kepada publik. Apa? Kasus yang sekarang. Gini aja, nanti datanya kirim. Nama-namanya kirim semua secepatnya, yang 7 orang itu. Habis ini aja gini, sekarang datanya kamu siapkan, nama-namanya di Pengadilan Semarang, biar nanti bisa diselesaikan. Jadi biar cepat. Ya, makanya data namanya siapa nanti kirim. Ya, oke, nanti habis inilah. Ya, habis ini nanti kirim. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Dasko, Pak Cuncun, juga dari kawan-kawan BEM, dan juga dari kawan-kawan OKP, media, dan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai niat baik kita, upaya kita, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Menteri PPN Kepala Bappenas